Itu yaitu penawaran. Gimana caranya saya itu mencoba buat menarik pelanggan agar grade saya itu naik. Itu gimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan waktu saya nraktir itu tuh malah mereka nangis gitu, malah didoakan itu. Jangan takut direndahin orang. Karena apa? Karena kalau orang yang merendahkan itu tuh mesti orangnya itu iri sama kamu. Kalau misalkan kamu untung banyak ataupun sedikit, itu jangan langsung buat ambil semua buat foya-foya seneng-seneng. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di PD Podcast DKV. Hari ini bersama saya Nailani Brasku Ramadhani. Di sini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Mas Rasya. Untuk Mas Rasya, silakan bisa memperkenalkan diri dulu. Halo guys, perkenalkan, nama saya Rasya Armia Pramudia. Saya siswa SMK Negeri 4 Semarang. Saya kelas 12 dari jurusan Teknik Otomotif 2. Oke, Mas Rasya ini dari jurusan Teknik Otomotif. Yes. Apa sih Mas alasannya mengambil jurusan Teknik Otomotif? Alasan saya untuk mengambil jurusan Teknik Otomotif sendiri itu yang pertama adalah karena saya hobi otomotif, dan yang kedua karena saya memiliki daya minat dan ingin belajar mengenai otomotif itu tadi. Oke, kira-kira apa alasannya Mas Rasya terjun ke dunia yang berbau otomotif? Alasan saya terjun ke dunia otomotif selain hobi itu karena keluarga saya. Keluarga saya itu juga rata-rata sangat mendalami otomotif, entah kakung saya ataupun papa saya sendiri. Dari jurusan Teknik Otomotif, kan Mas Rasya di sini udah hampir kurang lebih 3 tahun ya berpendidikan jurusan Teknik Otomotif di sini. Yeah. Itu kira-kira apakah pendidikan di sini sesuai dengan harapannya Mas Rasya? Sangat sesuai harapannya, karena di sini saya dilatih skill saya oleh guru-guru yang profesional di sini, dan juga di sini tuh saya bisa praktek langsung. Nah itu tadi, melatih skill, dan ini sangat menarik juga buat saya. Dengar-dengar katanya Mas Rasya ini punya bisnis wirausaha di bidang otomotif. Bisnis apa itu, Mas? Bisnis ini bernama Rasya Motor. Jadi Rasya Motor ini jual beli motor second, dan juga ada beberapa layanan jasa buat perawatannya, seperti perawatan bodi motor, tapi ini bodi mobil juga bisa, dan juga yang terakhir ada jasa perawatan berkalanya. Oke, kira-kira mengapa sih Mas Rasya itu mengambil bisnis ini? Saya mengambil bisnis ini dengan harapan atau dengan tujuan saya. Tujuan saya mengambil bisnis ini ialah untuk melatih kemandirian saya dan melatih skill saya dalam berwirausaha. Kenapa saya mengambil bisnis jual beli motor ini? Karena itu dengan menuju ke bidang otomotif itu tadi. Jadi saya ingin mendalami ilmu otomotif juga, tapi saya juga ingin berwirausaha juga gitu. Oke, apakah Mas Rasya ada inspirasi gitu tentang bisnis ini yang menginspirasi? Untuk inspirasi dari bisnis ini, inspirasi saya itu teman papa saya sendiri. Jadi inspirasinya itu berawal dari saya melihat banyak sekali koleksi motor. Koleksi motor teman-teman papa saya itu kan banyak-banyak, dan itu memang dia tuh buka jual beli ternyata. Nah, saya melihat bagus sih motornya, tipe-tipenya banyak banget. Nah, dari situ saya memiliki inspirasi buat saya pengen kayak gitu juga. Oke, dari bisnis yang Mas Rasya rintis tadi, kira-kira menyediakan layanan apa saja? Oke, untuk layanannya, yang pertama itu adalah layanan jual beli motor second. Yang kedua yaitu ada layanan buat perawatan bodi motor dan juga perawatan bodi mobil. Itu yang terakhir ada perawatan buat perawatan berkala itu tadi. Oke, dari jasa yang ditawarkan tadi, jasa perawatan atau servis, kira-kira lebih sering yang motor atau yang mobil nih Mas? Kalau lebih seringnya kita dapat pesanan itu paling banyak itu ya di motor, Pak.
Oke, lebih Iya. banyak di motor ya. Lebih banyak di motor. Benar. Kalau Mas Rasya pribadi lebih suka yang motor atau yang mobil? Kalau saya cenderung suka dua-duanya sih, karena bagi saya dua-duanya juga cuan. Oke, begitu ya. Iya. Oke, kan tadi selain perawatan juga ada jual beli motor second. Yes. Untuk jual beli motor second itu paling sering jenis motor yang seperti apa? Kalau jenis motor yang paling sering diminati masyarakat itu jenis motor matic. Oh, jenis Iya. motor matic ya. Betul sekali. Oke, dari penjualan tersebut, kira-kira Mas Rasya ini dapat pasokan motor second tuh dari mana sih, Mas? Kalau pasokan motor second ini saya bisa dapat dari relasi saya. Jadi ada info nih, saya lagi kumpul ataupun lagi sekolah. Diinfoin sama teman saya, "Bro, tuh ada motor second. Si itu jual motor murah, kondisinya bagus." Pasti saya pantau. Selain dari relasi, juga pastinya saya mencari melalui sosial media, khususnya Facebook. Gitu. Oke, jadi teman dan juga sosial media seperti Betul itu ya. sekali. Nah, Mas Rasya ini sudah menjalankan bisnis yang cukup berkembang. Kira-kira seberapa menguntungkan bisnis ini buat Mas Rasya? Kalau bagi saya sendiri sangat menguntungkan, bahkan dalam tempo waktu yang cukup singkat. Itu saya bisa balik modal. Itu dalam kurun waktu 4 bulan setelah saya buat ini. Oke, keren banget ya Mas ya. Jadi untuk yang jasa sendiri biasanya harganya dipatok berapa Mas untuk motor dan mobil? Kalau jasa itu buat perawatan bodinya, untuk mobil sendiri perawatan bodi mobil itu bermacam-macam tipe mobil juga ya Mbak. Itu untuk mobil itu paling rendah itu sekitar 500.000, itu paling rendah, dan paling mahal itu di angka 4 juta. Itu paling mahal untuk perawatan bodi mobil. Kalau motor cukup 200.000 aja sampai 1.200.000 untuk tipe motor sport. Oke. Selama berbisnis ini kira-kira apakah Mas Rasya itu mengalami kenaikan dan penurunan yang drastis atau cenderung stabil? Untuk penghasilan dari bisnis sendiri saya anggap relatif sih Mbak. Karena bisnis ini juga nggak harus naik-naik terus dan pasti kita akan mengalami juga penurunan. Tapi alhamdulillahnya untuk seringnya kita stabil Mbak. Oke, cenderung lebih stabil ya. Cenderung stabil. Dalam pendapatan ini misalnya mengalami penurunan, kira-kira solusi apa yang dilakukan Mas Rasya? Kalau misalkan bisnis saya mengalami penurunan, solusi yang tepat dan solusi efektif itu yaitu meningkatkan dari cara kita menawarkan produk tersebut. Jadi saya membuat trik marketing. Nah, trik marketing ini yang akan membantu saya dalam grid menurun jadi naik lagi. Itu yaitu penawaran. Gimana caranya saya itu mencoba buat menarik pelanggan agar grid saya itu naik. Itu gimana caranya? Nah, caranya yaitu dengan menambah diskon dan juga menurunkan harga perawatan itu tadi, atau juga bisa menambah fee buat pelayanan nih, kayak misalkan ngedetailing ini nanti kamu bakalan dapat makan gini nih. Jadi itu buat bonusan kalau dari saya sendiri gitu. Oke, jadi itu solusi yang diberikan ya. Iya, benar. Dalam 1 minggu kira-kira paling sering melayani berapa customer? Kalau seminggu itu saya bisa sampai 8 sampai 15 motor. Iya, 8 sampai 15 motor itu dalam seminggu, Mbak. Dalam melakukan perawatan tersebut, kira-kira ulasan atau review dari customer itu seperti apa sih, Mas? Kalau kebanyakan review dari customer, ini saya ambil dari salah satu bernama Stefanus. Iya. Stefanus bilang sama saya, waktu itu dia melakukan perawatan body facemate-nya dia di saya. Itu saya tanya, "Bro, gimana nih, Bro? Hasil perawatannya gimana?" Nah, dia ini review jujur aja ya. Dia itu ngambil paketan agak mahal. Itu ada nano keramik. Jadi body Vespa itu kan bukan plastik ya. Jadi body motor facemate itu tuh dari besi gitu. Jadi bahannya itu tuh nggak plastik. Nah, jadi untuk melakukan detailing itu juga butuh
cairan yang berbeda pastinya. Nah, review jujur aja bro, gimana nih hasilnya gitu. Nah, dia bilang gini, wah hasilnya luar biasa, pengerjaannya itu sangat detail dan teliti, bahkan di sisi-sisi yang sulit dijangkau pun pasti tetap bersih, seperti logonya Fastmed. Itu kan kalau mbaknya lihat kan pasti kan agak ada selipan-selipan, bagian-bagian area yang sulit dijangkau, dan itu kita bisa karena kita alatnya lengkap gitu. Oke. Review jujur aja gitu. Dalam pengerjaan yang detail itu waktu yang dibutuhkan apakah cenderung lebih lama atau tetap? Kalau paket yang di Stefanus ini yang seperti mbaknya bilang detail, ini memakan waktu sekitar 3 jaman, ya pak, paling lama 3,5 jam lah. Itu dikerjakan 3 kru. Jadi untuk mengerjakan detailing ini kita tidak hanya 1 kru, tapi kita 3 kru. Jadi waktunya juga cepat, pelayanannya juga lebih unggul, customer puas. Itu tujuan kita. Oke, jadi maksimal gitu ya pengerjaannya. Betul sekali. Nah, dari bisnis ini tentunya ada suka dukanya. Kalau dari Mas Rasya sendiri lebih banyak senengnya atau lebih banyak keluh kesahnya nih Mas? Kalau menjalani bisnis ini pastinya dua-duanya sih mbak. Tapi saya lebih sering suka sih. Lebih Yeah. suka. Oke, kalau sukanya sendiri rasa bangganya itu biasanya waktu apa sih? Dulu, Yeah. waktu first time, pertama kali saya jual motor, itu saya untung sekitar 700.000. Iya, saya ingat banget. Itu pertama kali saya jual motor, saya untung 700.000. Dan itu setelah untung pas hari malam minggu waktu itu. Nah, hari malam minggu saya ajak keluarga saya, mah, pah, yuk makan malam. Saya ngajak mereka makan malam di salah satu restoran di Purian Jasmoro. Nah, waktu saya nraktir itu tuh malah mereka nangis gitu, malah didoakan itu. Nah, dari doa mereka itu tuh yang membuat saya tuh jadi semakin semangat dan mendalami kewirausahaan ini. Bagi saya tuh kalau ditanya, Mas, kalau misalkan kamu untung gitu mbok kasih ke keluargamu terus duitmu habis gitu, gimana Mas? Apa kamu nggak rugi? Nah, kalau bagi saya sendiri, ketika saya punya uang dan punya hasil dan saya habiskan untuk keluarga saya yakin besok pasti saya dapat uang lagi gitu. Oke, keren banget ya, tetap ingat keluarga, ingat orang tua ya setelah Pasti, bisnis iya. berkembang. Oke, dari bisnis yang terus berkembang ini, Mas Rasya pasti punya strategi paling menguntungkan. Itu biasanya gimana Mas? Kalau strategi dalam penjualan nih, nah saya biasanya melakukan strategi memberikan diskon dan harga penawaran di bawah rata-rata dealer-dealer pada umumnya. Katakan contoh nih, kalau brand motor Matic Vario 2000, yang ini saya membahas 2014 ya. Untuk Vario Tekno itu saya pernah banget. Itu kalau pasarannya itu kan sekitar 11 juta, 12 juta, 13 juta. Oke. Dan saya berani mematok harga itu cuma 10 juta aja. Itu dalam tempo waktu yang dekat. Jadi misalkan nih, hanya 10 juta aja dalam waktu 2 hari. Nah, ini kan menjadikan trik marketing buat para pembelinya untuk mengambil lebih cepat. Jadi sistemnya Rasya Motor itu siapa cepat dia dapat. Oke, jadi kalau untuk strategi yang seperti itu, apakah Mas Rasya tetap diuntungkan di situ? Ngomongin perihal diuntungkan, pasti saya diuntungkan. Untuk untungnya ya, untuk motor itu saya juga nggak bisa bilang banyak, nggak bisa bilang dikit, relatif ya. Kalau untung sedikit juga nggak apa-apa. Bagi saya untung sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmunya itu tadi. Oke, dapat ilmunya. Betul sekali. Nah, ngomongin soal ilmu, di selama berpendidikan di SMK Negeri 4 Semarang, tepatnya di jurusan Teknik Otomotif, apakah sekolah atau pendidikan yang didapat dari sekolah itu memberikan dukungan dalam pengembangan bisnisnya Mas Rasya? Sangat memberikan dukungan, khususnya buat para guru-guru profesional. Itu malah juga mendoakan saya dan juga mengajari saya beberapa tips caranya wirausaha itu gimana. Jadi tuh banyak banget guru-guru di sini, khususnya guru-guru teknik otomotif ya.
itu saya sangat berterima kasih atas beberapa ilmunya yang bagi saya itu sangat mahal harganya. Nah, mereka itu sangat mendukung saya. Jadi mereka tuh kayak bilang, "Syah, kamu tuh harus gini. Kalau wirausaha itu harus gini." Oh, diceramain terus saya sama guru-guru. Saya sangat menganggap guru-guru saya itu orang tua dekat saya waktu saya jauh dari mama papa saya gitu. Oke, jadi memberikan dukungan penuh ya, baik secara Iya. langsung maupun tidak langsung, seperti itu ya. Iya. Oke, dari pengalaman yang udah didapat Mas Rasya, lebih baik menjadi mekanik di perusahaan otomotif ternama atau membuka dealer otomotif sendiri? Saya lebih cenderung membuka dealer otomotif sendiri karena saya juga selain ingin melatih skill dan menambah wawasan saya itu tipikal orang yang tidak suka kerja ikut orang, melainkan saya ingin berkarya sendiri. Saya ingin membuka lowongan pekerjaan buat orang lain, bukan saya yang kerja ikut orang lain gitu. Oke, keren banget. Berarti sudah sesuai ya ini Mas Rasya bersekolah memilih sekolah menengah kejuruan, sesuai banget ya, Cik. Alhamdulillah. Oke, untuk bisnis Mas Rasya kira-kira apa rencana ke depannya? Untuk rencana kedepannya ini saya juga lagi ngumpulin duit nih. Nah, saya itu punya rencana punya dealer di pinggir jalan. Itu saya lagi ini rencananya lagi mau cari tanah dan saya nggak mau beli ruko karena kalau saya beli ruko itu harganya sangat fantastis, bisa sekitar 700 bahkan miliaran itu buat pinggir jalan. Tetapi kalau saya hanya beli tanah dan bangun sendiri, saya merasa itu harganya itu cukup ramah di kantong. Paling ya 700 juta lah, tanah 500, bangunan 200 atau mungkin bisa lebih tapi nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi itu rencana ke depannya ya. Rencana kedepannya. Oke, di akhir kira-kira pesan dan kesan dari Mas Rasya untuk bisnisnya apa? Untuk pesan dan kesan ya. Pesan buat bisnis. Untuk menjalani bisnis ini kan tentunya kan sangat susah dan itu butuh yang namanya percaya diri dan pantang menyerah. Dulu juga sama, seperti first time itu tuh saya pernah merasakan hampir menyerah. Saya pernah. Dan itu saya anggap manusiawi ya. Dari situ saya bisa belajar. Dulu saya waktu pertama kali membuka showroom ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak akan saya lupakan sampai saya meninggal sekalipun. Yaitu yang pertama, banyak sekali orang yang beranggapan itu tuh apa kowe ki iso, atau kalau dalam bahasa Indonesia, apa kamu itu bisa. Nah, terus banyak juga yang tidak meyakinkan saya, seperti selalu merendahkan saya, mencaci maki saya dan lain sebagainya. Itu adalah makanan sehari-hari saya waktu saya membangun bisnis ini. Tapi dengan dukungan dari papa saya, dari mama saya, karena mereka juga lebih berpengalaman dari saya, mereka memberi saya nasihat seperti ini. Jangan pernah insecure dalam melakukan apapun. Orang yang insecure itu adalah orang yang tidak menguasai materi. Dan rata-rata orang yang insecure itu orang yang tidak mau maju hidupnya dan ngestak pada posisi itu sendiri. Jadi pesan saya saat kalian ingin membuat bisnis kalian sendiri, milik kalian sendiri dan bukan milik orang lain, itu adalah yang pertama adalah kejujuran. Nah, kejujuran itu penting banget dimanapun kamu berada. Mau kamu kerja, mau kamu menjalankan bisnis, kejujuran itu poin penting. Karena itu menjadi senjata dan aset utama bagi jiwamu dan juga usahamu sendiri. Terus yang kedua, jangan pernah insecure. Jangan takut direndahin orang. Karena apa? Karena kalau orang yang merendahkan itu tuh mesti orangnya itu iri sama kamu. Wong iki kok maju terus ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia, orang ini kok maju terus ya. Nah, itu mereka iri sama kemajuan kamu dengan kemampuan kamu. Mereka iri dengan cara menjatuhkanmu di depan banyak orang. Bagi saya itu sudah biasa. Karena kesuksesan itu berawal dari itu tadi, perjuangan. Perjuangan itu tadi bisa disimpulkan
secara singkat untuk perjuangan itu tuh kita melakukan berjuang itu pastinya kita bakalan merasakan gimana saatnya kita susah, senang. Dari pengalaman itulah kita bisa belajar lebih maju lagi. Pada intinya, kamu kalau pengen memiliki usaha sendiri, tegakkanlah kejujuran, mintalah doa pada orang tuamu. Ini penting banget. Kalau misalkan ada yang bilang, saya kan anak yatim piatu. Nah, mintalah doa, tetap berdoa pada Tuhan dan mintalah doa pada orang tuamu. Terus juga ini kunci, ini tips bagi saya. Kalau misalkan kamu untung banyak ataupun sedikit, itu jangan langsung ambil semua buat foya-foya seneng-seneng. No, sedekah. Sedekah itu nggak harus sama teman atau sama pengamen. Nah, kamu bersedekahlah ke panti asuhan. Nah, ke panti asuhan itu kamu bisa sumbang dalam bentuk uang ataupun sembako dari hasil jerih payahmu itu sendiri, dan mintalah doa pada anak-anak yatim piatu. Itu akan membantumu untuk melancarkan proses bisnisnya kamu. Cara ini adalah cara yang dilakukan orang tua saya waktu orang tua saya juga membangun bisnis dari nol. Sama seperti itu yang saya katakan. Oke, keren banget kesan pesan yang diberikan Mas Rasya. Sepertinya akan memberikan banyak manfaat dan gambaran untuk anak-anak muda dan juga orang-orang di luar sana ya. Jadi sebelum kita akhiri podcast hari ini, apakah dari Mas Rasya sendiri punya media sosial nih untuk bisnisnya? Oh, tentu punya. Instagram Rasya Motor itu namanya adalah @rasya_motorofficial. Hanya satu itu saja. Oke, jangan lupa di follow dan diikuti ya teman-teman ke kegiatan bisnis-bisnisnya. Oke, itu dia podcast kita hari ini bersama tamu spesial kita Mas Rasya. Mudah-mudahan apa yang Mas Rasya bagikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri podcast hari ini. Sampai bertemu di PD Podcast DKV selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.